Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga sampai saat ini kita masih tetap dalam keadaan yang sehat. Dan kalaupun saat ini kita sedang merasa tidak enak badan atau dalam kondisi yang sakit, kiranya Tuhan boleh memberikan berkat kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang ada di rumah ataupun di manapun berada saat ini. Dan saat ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan. Perenungan sabda Tuhan hari ini akan kita dasari atau kita berikan tema, yaitu aku percaya maka aku bersaksi. Seperti apa saksi atau seperti apa kesaksian yang harus kita lakukan? Mari kita akan perenungkan itu bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan dan kiranya Roh Kudus hadir bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan ketika Tuhan boleh memberkati kami, memberikan waktu bagi kami untuk kami merenungkan sabda firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat merenungkan dengan baik, kami dapat merasa-rasakannya, kami dapat merefleksikannya di dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami. Berkati kami Tuhan, bekali kami dengan Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan perenungan kami pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan, kami berdoa, amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan atau merefleksikan di dalam kehidupan kita apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan mendasari perenungan kita dengan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri.
Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya punya satu alat yang ini mungkin sudah tidak asing bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Tahu namanya? Tahulah. Korek. Mungkin bentuknya beda-beda, variasinya macam-macam. Tapi kita pasti sering menggunakan korek api. Entah untuk membakar sesuatu atau untuk menyalakan lilin atau untuk apapun itu. Yang kita membutuhkan api sebagai alat yang kita butuhkan atau instrumen yang kita butuhkan api sehingga kita memakai korek api gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa kalau kita mau membakar sesuatu, kita mau menyalakan lilin, kita mau membakar sampah, atau kita mau membakar apapun itu, kita pasti menggunakan korek api dan tidak menggunakan gunting atau mungkin menggunakan palu atau mungkin menggunakan benda-benda yang lain. Kenapa kok kita pasti mencarinya korek api? Gak nyala, gak nyala. Nah, nyala. Kenapa kita mencarinya korek api? Salah satu alasannya atau alasan yang mendasar adalah karena kita percaya bahwa yang bisa menyalakan atau bisa menghasilkan api adalah korek. Gunting nggak bisa menghasilkan api. Palu apalagi tidak bisa menghasilkan api. Yang bisa menghasilkan api adalah korek. Sehingga kalau kita mau membakar sesuatu, kebutuhan kita adalah membakar sesuatu, maka karena kita percaya korek itu bisa membakarnya, akan kita ambil korek dan yang kita lakukan adalah menyalakan koreknya lalu membakar apa yang mau kita bakar atau apa yang mau kita nyalakan gitu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perihal tentang percaya juga nampak kuat di dalam teks yang kita baca tadi. Hari ini kita mungkin fokusnya titik beratnya bukan pada sosok Yesus, tapi kita mau menitik beratkan pada sosok yang lain di dalam teks ini, yaitu seorang anak. Seorang anak ini menjadi sosok yang atau pribadi yang di dalam teks ini memainkan peranan yang sangat penting. Situasi yang dihadapi mereka pada waktu itu adalah banyak orang berkumpul, tapi nggak tahu harus ngasih makan mereka dengan apa. Karena jumlahnya sangat banyak dan makanan yang dimilikinya nggak ada. Dan kemudian si anak ini diceritakan dia membawa makanan berupa roti dan ikan, kemudian dia memberikan kepada murid Yesus untuk kemudian itu dijadikan sesuatu yang berguna. Walaupun murid Yesus sanksi, ini buat apa gitu. Tapi yang menarik adalah kenapa kok si anak ini rela memberikan roti dan ikan yang dimilikinya untuk diberikan kepada murid-murid Yesus yang kemudian dijadikan makanan atau bisa dinikmati oleh semua orang yang ada di situ. Alasan mendasarnya adalah karena anak ini sadar akan situasi. Situasinya apa? Tadi, situasinya banyak orang berkumpul dan banyak orang yang lapar. Sehingga mereka membutuhkan makanan. Dan pada saat itu nggak ada makanan. Itu situasinya. Lalu si anak ini merasa bahwa saya punya makanan, saya punya roti, saya punya ikan, yang ini bisa berguna. Sehingga dengan kepercayaan itu kemudian si anak membawa atau memberikan 5 roti dan 2 ikan yang dimilikinya. Untuk kemudian bisa dijadikan berkat bagi semua orang yang ada di situ. Dan kemudian ketika anak tadi sudah percaya bahwa dia bisa melakukan sesuatu, anak itu percaya bahwa dia bisa berkontribusi, memberikan sesuatu dalam konteks yang dihadapi, banyak orang lapar, dia punya makanan, dan dia percaya makanan itu bisa berguna, sehingga makanan itu diberikan. Dan kemudian Tuhan memberkati makanan itu,
Dan akhirnya makanan itu bisa betul-betul berguna, bukan hanya 1-2 orang yang menikmatinya. Tetapi dikatakan ada sekitar 5.000 orang laki-laki atau mungkin lebih pada waktu itu yang bisa kemudian menikmati makanan dari apa yang dibawa oleh si anak tadi. Hal ini menjelaskan atau memberikan satu informasi atau refleksi bagi kita bahwa ketika kita mau bersaksi, ketika kita mau memberikan sesuatu atau berkontribusi sesuatu bagi sebuah kehidupan, suatu kehidupan, maka yang pertama adalah kita perlu sadar akan konteks. Kita berada dalam konteks apa? Kita berada dalam situasi apa? Situasi kita saat ini itu apa? Kehidupan kita di sekeliling kita itu situasinya seperti apa? Kita sadar itu pertama. Kedua, kita percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa berkontribusi sesuatu, kita percaya itu. Dan yang ketiga kemudian yang dihasilkan adalah sebuah tindakan nyata atau sebuah kesaksian yang nyata. Sehingga percaya itu kemudian bisa menghasilkan sebuah tindakan atau kesaksian kalau kemudian juga dibarengi dengan kesadaran akan konteks. Nah, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini atau hari ini saudara-saudara kita itu saudara-saudara kita terkasih yang dari Muslim, saudara-saudara Muslim saat ini memulai untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, itu situasi konteks atau situasi atau konteks yang terjadi saat ini. Konteksnya adalah saudara-saudara kita yang terkasih, yang Muslim saat ini sedang mulai melakukan ibadah puasa. Lalu yang kita percayai apa? Yang kita percayai adalah Tuhan mengasihi manusia. Tuhan membagikan kehidupan bagi manusia tidak terbatas pada kelompok agama tertentu, tidak terbatas pada golongan-golongan tertentu, tetapi Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya. Tuhan mengasihi seluruh makhluk, baik manusia, tumbuhan, binatang, dan apapun itu, Tuhan mengasihi semuanya. Tanpa membedakan bahwa oh ini yang saya kasihi, ini tidak. Kalau yang membedakan itu kan biasanya konsep kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan sejatinya tidak pernah membedakan kasih antara yang satu dengan yang lain. Karena Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Itu kepercayaan kita, yaitu Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi semua makhluk. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau tadi kita sudah sadar konteks kita adalah saudara-saudara kita umat Muslim saat ini sedang melakukan ibadah puasa atau memulai ibadah puasanya sampai 1 bulan ke depan. Yang kita percayai adalah Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Jadi outputnya atau kesaksian yang mau kita tunjukkan atau tindakan yang mau kita lakukan itu apa? Nah, ini yang bisa kita diskusikan atau bisa kita refleksikan bersama. Secara pribadi atau dengan orang-orang yang di dalam keluarga kita atau siapapun itu. Tindakan apa yang bisa kita lakukan di tengah situasi ini? Salah satunya mungkin, kalau saat ini sedang puasa, sedang bulan puasa, ya kalau kita jajan, kalau kita mau makan, ya jangan ngawur. Jangan kemudian mentang-mentang, loh kami kan tidak puasa, yang puasa kan mereka, ya sudah kami bebas dong. Kami bebas mau makan di mana saja, itu kan hak kami. Ingat, satu hal yang kita percayai tadi, Allah mengasihi semua orang dan kasih Allah tidak egois. Kalau kita mau percaya pada kasih Allah itu tidak egois, maka ya kita jangan egois. Betul bahwa kita tidak puasa, tetapi ada hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung saudara-saudara kita yang sedang puasa. Yaitu dengan menghormati mereka, nggak makan sembarangan, kita juga nggak semena-mena, nggak egois dengan diri kita sendiri atau menganggap bahwa itu hak saya dan sebagainya. Karena Allah yang kita percayai atau Allah yang kita percaya itu tidak mengajarkan kasih yang egois, tetapi kasih yang menyeluruh kepada semua makhluk. Atau bahkan mungkin tindakan lain yang bisa kita lakukan.
ngelihat tetangga sebelah rumah, depan, kanan, kiri, belakang. Kira-kira mereka ada nggak ya makanan yang buat sahur, ada nggak ya mereka makanan yang buat berbuka gitu. Mereka seharian sudah puasa. Kan kasihan kalau mereka harus menambah jam puasanya bukan karena keinginan, bukan karena kesadaran, tetapi karena situasinya nggak ada yang mau dimakan. Nggak ada yang mau dibuat berbuka ini. Niatnya mau berbuka puasa, tapi nggak ada makanan atau minuman atau setidaknya makanan yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai pelepas lapar atau pelepas dahaga setelah sehari mereka berpuasa. Ketika situasi itu yang kita lihat, situasi itu yang terjadi di sekitar kita, maka kita coba tengok mereka dan kesaksian atas kepercayaan kita bahwa Allah mengasihi semua orang adalah ya kita mau berbagi dengan mereka. Sesederhana apapun, sekecil apapun ketika kita mau membaginya dengan tulus, maka itu akan dapat menjadi berkat bagi saudara kita. Seperti halnya seorang anak tadi, dia sadar konteks. Dia percaya bahwa Allah mengasihi semua orang dan dia percaya bahwa makanan yang dibawanya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka anak itu membawa dan akhirnya dapat memberkati orang banyak. Demikian juga dengan keberadaan kita. Di tengah situasi ini, marilah kita tunjukkan bahwa kita bukan orang-orang yang egois. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan mengasihi semua makhluk dengan kasih yang tidak egois. Oleh karena itu, ya mari kita berikan kesaksian, kita munculkan tindakan kita yang menunjukkan bahwa kasih kita bukan kasih yang egois. Tetapi kasih kita adalah mencerminkan kasih Allah yang mau mengasihi semua makhluk. Oleh karena itu, selamat merefleksikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari masing-masing, dan biarlah renungan ini dan firman Tuhan ini boleh menjadi penguatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa tidak seharusnya kita punya kasih yang egois. Tetapi sebaliknya, ketika kita percaya Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang mengasihi semua orang, maka tindakan kasih kepada semua orang itu pun juga akan kita nyatakan. Selamat berkontribusi dalam hidup, selamat berkarya bagi orang-orang di sekitar, dan selamat memberikan kesaksian di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Dan saat ini marilah kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Di dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan kami Tuhan, seringkali kami tidak melakukan apa yang sesuai dengan apa yang kami percayai. Kami percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu, tetapi Tuhan mengasihi semua makhluk. Tetapi pada sisi yang lain, kami justru menunjukkan kasih yang egois. Kami melakukan kasih yang egois, yang hanya mementingkan diri kami sendiri, merasa bahwa kami berhak dan lain sebagainya. Tapi saat ini Tuhan, ajar kami untuk dapat menghidupi kasih yang mengasihi semua orang tanpa keegoisan kami. Dan kami saat ini Tuhan juga berdoa bagi saudara-saudara kami terkasih, umat muslim yang saat ini sedang memulai atau sedang melakukan ibadah puasa. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran bagi mereka di dalam ibadah yang mereka jalani saat ini sampai dengan 1 bulan ke depan. Dan biarlah kehidupan mereka juga boleh Tuhan berkati dan Tuhan yang mengasihi mereka. Dan ajar kami pula untuk kami berkontribusi bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami boleh
bersaksi, kami boleh melakukan tentang apa yang kami percayai. Di dalam-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.